ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa kembali bermajlis di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkara al-Islam. Dan Imam Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan al-Islam ma yata'allaqu bi a'malil jawarih. Islam itu adalah segala perbuatan, segala amal ibadah yang berkaitan dengan al-jawarih, yaitu anggota tubuh kita. Baik itu yang berupa al-amru minallah, baik itu berupa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, atau berupa an-nahyu, berupa larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk peribadahan kita, baik ketaatan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dalam kategori al-Islam. Kemudian al-muallif Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam memaparkan berikutnya ma'nal iman fil Quran was sunnah. Adalah ma'nal iman, wa ammal imanu faqad fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits bil i'tiqadil batinah. Bahwasanya al-iman sebagaimana yang telah dijelaskan, ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, yaitu terkait dengan al-i'tiqadul batinah, terkait dengan keimanan, terkait dengan segala perkara yang berkenaan dengan hati, al-batin. Semua perkara-perkara atau keyakinan batin itu dikategorikan dalam al-iman. Faqala, dan Nabi SAW bersabda dalam hadis Jibril ini, hadis Umar bin Khattab ini, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'ts ba'dal maut wa yu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi ada 6 ruknul iman. Semua 6 menjadi pilar rukun iman ini adalah berkaitan dengan keyakinan semuanya. Kita beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitab yang diturunkan, dan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir, dan yang terakhir yang keenam beriman kepada al-qadar, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi. Baik yang qadarnya itu berupa kebaikan atau berupa keburukan. Wa qad dzakara Allah fi kitabih al-imanu bihadhil usul al-khamsah fi mawadi'in. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memaparkan dalam firman-Nya di beberapa ayat yang menentukan, yang menyebutkan perkara ruknul iman ini. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih." Ini yang pertama.
Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul telah beriman kepada Allah yang diturunkan kepadanya dari Tuhan, kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Kullun amana billah. Semua orang-orang yang beriman ini amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa kutubihi wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, dan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan firman Allah yang lain, Allah menegaskan ruknul iman ini dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini disebutkan dalam Al-Quran ruknul iman. Ada 5 rukun iman yang disebutkan. Dan firman Allah yang lain surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4, alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Al-Quran menyebutkan 5 ruknul iman. Dan disempurnakan dalam hadis Umar ini, yang keenamnya antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada al-qadar yang baik dan yang buruk. Berikutnya al-muallif memaparkan lazimul iman bir rusul. Ada kewajiban kita untuk beriman kepada utusan-utusan Allah, ar-rusul. Ada konsekuensi kita sebagai seorang mukmin beriman kepada utusannya Allah, rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bir rusul yalzam minhu al imanu bi jami'i ma akhbaru bihi. Kita wajib mengimani kepada rasul tersebut dan apa yang diberitakan dan apa yang dikabarkan oleh masing-masing rasul tersebut. Minal malaikah, baik ketika Rasul itu menceritakan tentang malaikat, wal anbiya, atau tentang nabi-nabi baik sebelum mereka atau setelahnya, wal kitab, dan semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada masing-masing mereka, wal ba'ats, dan setiap perkara hari kebangkitan yang diceritakan oleh para Rasul tersebut, wal qadar, dan setiap takdir yang diberitakan oleh masing-masing Rasul tersebut. Wajib kita imani. Sebagai bentuk kita beriman kepada Rasulullah. Kemudian min sifatillah, dan dari sifat-sifat Allah yang dijelaskan oleh masing-masing utusan Allah tersebut. Wa sifatil yaumil akhir, dan semua pensifatan tentang hari kiamat yang diberitakan oleh para Rasul, itu pun konsekuensi kita wajib beriman kepada apa yang mereka kabarkan. Kal mizani was sirati wal jannati wan nar. Seperti halnya al-mizan, timbangan kita nanti di akhirat, was sirat yang harus kita tempuh, dan perkara surga dan neraka yang diberitakan oleh masing-masing rasul ini wajib kita imani. Wa qad adkhala fil imani al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Dan juga termasuk perkara takdir yang dibahas oleh para Rasulullah, para utusan Allah, itu wajib kita imani. Ini konsekuensi kita beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa li ajli hadhihi al-kalimah rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma hadzal hadits muhtajjan bihi ala man ankara al-qadar. Maka Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, pun meriwayatkan hadis ini lagi ketika menemukan berita atau kabar seputar Al-Qadariyah, yaitu kelompok dari Basrah yang mengingkari al-imanu bil qadar, yang mengingkari iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, yang mana tokohnya adalah bernama Ma'bad al-Juhani, yang mana di Basrah mereka memiliki kelompok jamaah yang mereka mengingkari al-qadar, mengingkari rukun iman yang keenam, yaitu
beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Umar menyatakan inni bari'um minhum. Saya sungguh berlepas diri dari mereka. Seandainya mereka berinfak sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima amalannya sampai mereka mengimani ruknu as-sadis, rukun keiman yang keenam itu, yaitu al-imanu bil qadar. Wa qad ghallata Abdullah bin Umar alaihim wa tabarra minhum wa akhbaru annahu la tuqbalu minhum a'maluhum bidunil Islam bidunil iman bil qadar. Tidak akan diterima amalannya kecuali sampai mereka mengimani rukun iman yang keenam. Kemudian al-muallif melanjutkan berikutnya, darajatul imanu bil qadar. Darajatul iman bil qadar. Ada dua derajat, ada dua perkara iman terhadap al-qadar ini. Wal imanu bil qadar ala darajatain. Ada dua derajat, dua tingkatan. Ihdahuma al-imanu bi anna Allah Ta'ala sabaqa fi ilmihi. Kita harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu, dan apa yang akan terjadi semuanya sabaqa fi ilmihi, sudah ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ma ya'maluhul ibad min khairin wa syarrin, semua apa yang akan dilakukan oleh semua manusia, makhluk manusia di dunia ini, baik yang itu perkara khair atau perkara buruk, wa ta'atun wa ma'siyah, dan segala ketaatan dan maksiat yang mereka lakukan, semua sabaqa fi ilmi. Allah telah mengetahui dengan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Qabla khalqihim wa ijadihim, sebelum diciptakannya manusia itu dan sebelum pembentukan mereka. Wa man huwa minhum min ahlil jannah wa ma huwa minhum min ahlin nar. Allah telah mengetahui sabaqa fi ilmihi, mana dari manusia itu yang mereka akan masuk surganya Allah dan mana mereka yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sabaqa fi ilmi, semua sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa adda lahum ats-tsawab wal 'iqab jazaa'an li'amalihim qabla khalqihim wa takwinihim. Dan Allah pun telah menyiapkan jaza, balasan dan hukuman. Balasan bagi amal kebaikan mereka dan hukuman bagi mereka yang tidak mengamalkan kebaikan. Qabla khalqihim wa takwinihim, sebelum pembentukan mereka, sebelum diciptakannya mereka. Wa nahu kataba dzalika 'indahu wa ahsahu, Allah telah menuliskan semuanya. Allah tuliskan dalam kitabih, yakni Lauhul Mahfuz. Dalam hadis sahih disebutkan inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, dan Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, yaitu ma ma'na al-qalam? Qalam apa artinya? Pena. Al-qalam. Allah ciptakan al-qalam. Faqala lahu uktub. Wahai qalam, Allah berfirman kepada qalam ciptaan Allah ini, uktub, tulislah. Qala rabbi wa madza aktub? Ya wahai Rabbi, apa yang harus aku tulis? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Wahai qalam, tulislah semua takdir-takdir, semua perkara manusia dan alam semesta ini hatta taquma as-sa'ah, sampai nanti berdirinya hari kiamat. Ini yang pertama, darajatul al-ula al-imanu bi anna Allah Ta'ala sabaqa fi ilmi. Semuanya sudah Allah ketahui dengan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Perkara manusia, tata surya ini, semua perkara tentang alam, apa yang akan terjadi, musibah, bencana, semuanya Allah telah mengetahuinya. Dan Allah telah memerintahkan qalam untuk menuliskan semuanya di Lauh Al-Mahfuz. Wa anna a'malal ibad tajri ala ma sabaqa fi ilmihi wa kitabihi, dan semua amalan hambanya itu akan berjalan seperti apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui qalamnya. Wa darajat tsaniyah anna Allah khalaqa af'alal ibad. Allah yang menciptakan segala perbuatan hambanya. Kullaha, semuanya.
minal kufur wal iman, baik itu mereka yang kufur kepada Allah atau yang beriman kepada Allah. Wa ta'atu wal isyan, semua ketaatan, semua maksiat. Wa sya'aha minhum, dan semua atas kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah tertulis atas ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jugalah yang menciptakan semua perbuatan, semua ketaatan, semua dosa dan maksiat, semuanya itu telah Allah ciptakan semuanya, dan itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi darajah yuthbituha ahlu sunnah wal jamaah wa yunkiruha al-qadariyah. Maka derajat inilah yang disepakati, ya, yang ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, dan ahlu qadariyah mengingkarinya. Ya, tadi tokohnya adalah Ma'bad al-Juhani. Kelompok qadariyah ini mereka mengingkari tingkatan yang kedua tadi, bahwa Allah menciptakan perbuatan manusia. Waqad ghallata, dan wa darajatul ula athbataha katsirun minal qadariyah wa nafaha ghulatuhum, dan ada juga golongan ekstrim dari qadariyah ini yang menafikan tingkatan pertama juga. Ya, ada golongan qadariyah, golongan ekstrim mereka yang mengingkari al-iman bil qadar dengan dua level tingkat, dua derajat tadi. Semuanya mereka ingkari. Yani tokoh Ma'bad al-Juhani tadi. Wa fi takfiri haula niza'un masyhurun bainal ulama. Dan dalam kategori mereka termasuk orang-orang telah kafir atau tidaknya, ini banyak perbedaan pendapat dari para ulama, tidak disebutkan jelas oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Dan berikutnya al-muallif menyebutkan bainal imanu wal islam. Ada perbedaan antara Islam dan iman. Fa in qila, dan jika dikatakan atau ada pertanyaan yang muncul, faqad farraqa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits bainal iman wal islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membedakan antara Islam dan iman. Wa ja'ala al-a'mal kullaha minal Islam la minal iman. Perhatikan. Wa ja'ala al-a'mal kullaha minal Islam. Dalam hadis ini adalah semua amal itu dikategorikan ke dalam al-Islam, la minal iman, tidak termasuk bagian dari iman. Wal masyhur, maka dijawab oleh al-muallif, wal masyhur 'ani salaf wal hadis annal iman qaulun wa amalun wa niyyatun. Bahwasanya pendapat yang masyhur dari para pendahulu wa ahli hadis dan dari para ahli hadis, bahwasanya iman itu mencakup perkataan, perbuatan dan niat, dan bahwasanya seluruh amal itu masuk ke dalam definisi al-iman. Bukan dipisah secara mutlak sebagaimana dari pemaparan sebelumnya, tapi al-iman, segala perkataan, perbuatan, yaitu adalah amal jawarih, semua juga termasuk dalam perkara al-iman. Wa haka Syafi'i ala dzalika ijma'u sahabah wa tabi'in wa man ba'dihim wa mimman adrakahum. Dan ini telah disepakati oleh ulama Syafi'i dan kalangan sahabat dan tabi'in dan generasi setelah mereka, yang mana mereka beranggapan sesuai dengan manhajus salaf bahwasanya amal itu adalah bagian dari al-iman. Al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Jadi segala ketaatan kita itu akan mempengaruhi iman kita. Dan iman kita juga berpengaruh dengan maksiat yang kita lakukan. Nah, para ulama juga telah menjelaskan, para ulama yang sepakat dengan manhaj salaf ini juga termasuk oleh Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i dan ulama-ulama lainnya yang disebutkan oleh al-muallif, semuanya sepakat bahwasanya segala perbuatan, segala amalan itu juga termasuk dari bagian al-iman. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila ahli al-amsar, dan juga ada beberapa yang menguatkan bahwasanya iman itu adalah bagian dari
amal itu sendiri, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ketika menuliskan surat kepada penduduk-penduduknya di beberapa wilayah, amma ba'du fa innal iman faraidun wa syara'i', bahwasanya iman itu, ya ini berupa tulisan dari Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah kepada penduduk-penduduknya, amma ba'd fa innal iman faraid wa syara'i', bahwasanya iman itu adalah adalah bagian dari kewajiban-kewajiban dan syariat. Iman itu adalah kewajiban dan syariat itu sendiri. Faman istakmalaha istakmalal iman. Barang siapa yang menyempurnakan kewajiban dan segala peribadahan ketaatan, maka dia telah menyempurnakan imannya juga. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Dan barang siapa yang tidak menyempurnakan ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga tidak meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sempurna jugalah imannya. Maka sebenarnya iman dan Islam itulah suatu kesatuan. Ya, suatu kesatuan dalam konteks tertentu. Ya, kalau kita sebutkan dukhulul a'mal fil iman, ya. Dijelaskan berikutnya oleh al-muallif beberapa adillah, beberapa dalil yang menyatakan masuknya amalan itu berupa jawarih al-Islam tadi ya, ke dalam yang namanya al-iman itu sendiri. Yaitu amal perbuatan itu sejatinya adalah bagian dari iman sendiri. Beberapa dalil yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman, merekalah yang jika disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah keimanannya, dan kepada Rabb-Nya lah mereka bertawakal. Alladzina yuqimunas shalah, yaitu mereka-mereka orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka yang dari harta yang Allah rezekikan mereka infakkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah orang-orang beriman yang sebenarnya, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, dan bagi merekalah derajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan rizki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menekankan bahwasanya amal perbuatan itu adalah bagian dari al-iman. Wa fi sahihain an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li wafdi Abdul Qais amurukum bi arba'. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada utusan delegasi Abdul Qais, amurukum bi arba', aku memerintahkan kalian kepada 4 hal. Al-imanu billahi wahdah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa hal tadruna mal imanu billah, dan apakah kalian mengetahui apa itu iman kepada Allah? Syahadatu alla ilaha illallah. Itu al-iman itu adalah syahadatu alla ilaha illallah. Kita bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Tadi pertanyaan, hal tadruna manil imanu billah? Al-imanu billah, dan dijawab oleh Nabi SAW pertama syahadat, dan yang kedua menegakkan salat. Tadi salat itu adalah amalu jawarih. Dalam hadis ini dikategorikan dalam pertanyaan tadi adalah al-iman. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Wa shauma Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wa antu'tu minal maghnamil khumus, dan engkau membagikan harta ghanimah 1/5-nya. Nah, semua perkara jawarih, amal jawarih ini juga dikategorikan kepada al-iman. Dalam hadis yang lain juga Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'un, bahwasanya iman itu ada 70 cabang, au bid'un wa sittun, atau 60-an cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, dan yang paling puncaknya adalah la ilaha illallah, wa adnaha imatatu adza 'anit thariq,
Tadi al-imanu bid'un wa sab'un. Ini perkara iman nih. Tapi disebutkan al-iman itu adalah al-imatatu adza 'anit thariq. Kita menghalau, membersihkan duri atau segala ancaman di jalan itu termasuk adalah bentuk keimanan. Padahal itu adalah amal jawarih, amal dari anggota tubuh kita. Dan hadis yang ketiga yang menekankan bahwasanya al-iman dan amal itu adalah suatu hal yang keterkaitan. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang itu berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Artinya ketika seorang beriman dalam puncak keimannya, dia tidak akan melakukan dosa. Wala yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidak mungkin orang yang mencuri, si pencuri ketika dia mencuri tapi dia beriman, lagi kuat keimannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dia mencuri. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan seorang itu pun, orang yang peminum pun tidak akan meminum ketika keimanannya dan lagi kuat, wa huwa mu'min, dan dia lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya al-iman, iman kita ya, yang disebutkan dalam hadis Umar ini, dalam firman Allah sebelumnya yang kita bacakan, itu akan membentengi diri kita dari segala dosa dan maksiat. Maka ini penting kita untuk benar-benar memahami ruknul Islam wa ruknul iman, yang mana yang pertama kali ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah menjadi dasar asas dari kita beragama. Sampai di sini pembahasan kita, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya yang berkaitan dengan al-ihsan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.